Sampaikan. Jadi siap sabar tidak? Siap sabar tidak? Apa ijtima ulama sudah digelar belum? Sudah ada deklarasi belum? Sabar. Sabar. Insya Allah Allah berikan kita yang terbaik. Setuju? Betul yang dikatakan tadi oleh Buya Qurtubi soal capres, cawapres, sabar saja. Sebentar lagi ada pengumuman resmi siapa yang capres, yang resmi, yang tidak resmi dan seterusnya. Kemudian insya Allah nanti ada ijtima ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Qurtubi nggak main-main itu. Itu informasi bukan A1 lagi tuh. Itu A1. Kita nggak boleh meninggalkan umat dan kita nggak boleh mengkhianati umat. Kami akan terus berjuang bersama umat untuk membela umat. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sama-sama merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena kita hadir dalam peringatan maulidnya seorang manusia yang membawa kebahagiaan untuk seluruh alam semesta. Dan semoga ini menjadi catatan bagi kita semua sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi agar kita semua kelak dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini di kalimat penutup ini yang ingin saya sampaikan setelah puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan yang luar biasa terhadap segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah, sejak Front Pembela Islam dibubarkan, kemudian 1 jam setelah dibubarkan lahir FPI yang baru, yang kemudian saat ini kita kenal namanya dengan Front Persaudaraan Islam. Saya betul-betul bersyukur kepada Allah, ternyata ruh perjuangan yang dulu pernah diperjuangkan habis-habisan oleh Front Pembela Islam, ternyata ruh itu masih ada, bahkan sangat kental dan lebih luar biasa di dalam Front Persaudaraan Islam. Nah, oleh karena itu Front Persaudaraan Islam di bawah kepemimpinan Al-Muhtaramul Mukarram Asy-Syaikh Buya Qurtubi Jailani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, di bawah kepemimpinan beliau luar biasa, Front Pembela Islam ini berkembang pesat ke seluruh pelosok Republik Indonesia ini dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam suka dan duka. Tapi Buya Qurtubi dengan seluruh jajaran DPP pantang menyerah dan tanpa mengenal lelah, sehingga insya Allah kita doakan bersama akhir tahun ini Front Persaudaraan Islam akan ada di seluruh provinsi di Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini prestasi luar biasa, saudara. Perjuangan di bawah tekanan, perjuangan di bawah ancaman, perjuangan dihadapi dengan aneka ragam tantangan. Tapi gerbong ini terus maju. Kenapa? Sebagaimana tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, para ustadz kita, khususnya oleh Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad bin Husain Attas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bahwa amar ma'ruf nahi munkar, ada organisasi maupun tidak ada organisasi, merupakan kewajiban agama. Setiap muslim wajib
untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dalam kemasan yang berbeda-beda, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Nggak apa-apa saudara, yang penting lawan semua kemunkaran, cegah semua kemunkaran, lawan semua kemaksiatan, cegah semua kemaksiatan, lawan semua kezaliman, sampai orang-orang zalim nggak berani berbuat zalim lagi saudara. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi penghargaan luar biasa kepada Front Persaudaraan Islam, dan semoga mereka dijaga, dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya bersama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan kawan-kawan yang dulu menjadi pengurus di Front Pembela Islam menjadi bangga, menjadi bersyukur, hilang kesedihan kami saudara. Begitu FPI dibubarkan, lahir FPI baru yang ternyata saudara lebih bagus, lebih baik saudara, luar biasa. Amar ma'rufnya, dakwahnya, nahi munkarnya, semua berkembang pesat. Alhamdulillah. Anda bisa lihat saat ini tidak ada satu peristiwa musibah terjadi di Indonesia, di provinsi manapun, kecuali para aktivis FPI di berbagai daerah langsung bergerak. Sebelum ada instruksi dari pusat sekalipun, langsung bergerak ya kawan. Mau itu banjir, mau itu gempa bumi, saudara, apa saja. Dan ternyata yang membanggakan bukan hanya di Indonesia. Sampai hari ini Front Persaudaraan Islam masih terus melakukan aksi-aksi kemanusiaan di Myanmar Rohingya saudara. Di Palestina sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis saudara. Bahkan yang baru-baru ini turun juga ke Maroko menyampaikan bantuan terjadinya gempa yang luar biasa di Maroko saudara. Nah, jadi sekali lagi ini satu kebanggaan bagi saudara para mantan pengurus Front Pembela Islam, begitu melihat saudara-saudaranya generasi penerus yang ada di Front Persaudaraan Islam, ternyata mereka mampu melanjutkan estafet perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah begitu saya mau tanya semua, bersyukur tidak? Bangga tidak? Siap dukung, yaitu siap mendukung daripada perjuangan mereka? Siap dukung mereka? Siap ikut perjuangan mereka? Takbir, sallu ala nabi. Nah begitu saya tidak sebutkan satu persatu nama. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, termasuk seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam yang ada di berbagai daerah. Nah karena jangan lupa, yang ada di daerah itu, yang ada di DPD, di DPW, ya di DPC, sampai DPRA, itu merupakan ujung-ujung tombak perjuangan saudara. DPP tidak akan pernah mampu untuk berbuat apapun tanpa dukungan daripada ujung-ujung tombaknya. Maka itu kita berikan juga apresiasi penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam dimanapun Anda berada di Indonesia ini. Jazakumullahu khairal jaza. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan insya Allah FPI ke depan akan makin maju, makin baik. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin menggarisbawahi, tadi penyampaian Buya Kurtubi luar biasa saudara, berkaitan dengan saudara, yaitu kita tahu bahwa suasana di kita punya negeri ini lagi suasana politik yang luar biasa. Tadi sudah beliau sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam saudara akan tetap menunggu ijtima ulama. Ya betul saudara, bahwa saya dan kawan-kawan baik di FPI maupun di GNPF Ulama, begitu juga di PA 212 maupun ormas-ormas Islam lainnya yang selama ini berjuang bersama kita saudara, kami sepakat kita tidak boleh meninggalkan umat. Kita nggak boleh meninggalkan umat dan kita nggak boleh mengkhianati umat. Kami akan terus berjuang bersama umat untuk membela umat dan akan mati bersama umat Islam sudah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi umat Islam di Indonesia nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ulama-ulama yang ada di ijtima ulama yang selama ini berjuang dengan kita, mereka nggak bakal ninggalin kita. Nggak usah khawatir saudara. Insya Allah
nanti pada waktu yang tepat akan ada ijtima ulama. Dan saya sangat menghargai musyawarah di ijtima ulama. Kenapa? Karena kumpulnya ulama itu untuk musyawarah. Musyawarah itu perintah Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka itu untuk bermusyawarah, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa musyawarah itu adalah identitas orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Saudara, urusan orang-orang beriman itu adalah dengan syura bainahum, dengan musyawarah di antara mereka. Nah, begitu baik saya maupun Buya Qurtubi, begitu juga Habib Bahar, saudara, kita tidak akan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Insya kita semua akan bermusya dan kita akan menjunjung tinggi hasil musya. Nah, bagaimana hasil musyawarah ulama itu yang akan saya ikuti nanti, saudara. Nah, jadi maka itu saya mau tanya semua, masih tetap mau ikut ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut ijtima ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, jadi sudah tepat arahan daripada Buya Qurtubi selaku penasehat utama daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kita semua mesti sabar, tenang. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan kepada umat Islam. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan negaranya, pemimpin yang tidak khianat, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak menzalimi rakyat, pemimpin yang mampu untuk saudara membawa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya setuju? Setuju? Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi siap sabar tidak? Siap sabar tidak? Apa ijtima ulama sudah digelar belum? Sudah ada deklarasi belum? Sabar. Iya, ente nggak sabar mulu sih. Sabar. Insya Allah Allah berikan kita yang terbaik. Setuju? Nah, yang kedua, saudara, mungkin ada yang bertanya-tanya, tumben nih hari Habib Bahar ceramahnya tentang pernikahan. Tumben nih Habib Bahar disetel sama panitia. Biasanya panitia diomel-omelin sama Habib Bahar. Saudara, kenapa tadi saya berpesan, saya titip pesan lewat Habib Hanif. Minta Habib Bahar ceramah tentang nasihat perkawinan. Ya salah. Takbir. Takbir. Nah, tapi Habib Hanif tadi sudah memberikan alasan. Karena ini orang yang paling berpengalaman soal perkawinan. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuman jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Iye, unyil. Iya. Makanya Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Nah, sekali-sekali gigi 3 begitu. Jadi orang lihat, betul? Jadi tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhi ulama untuk memfitnah para habaib dan kiai. Betul? Setelah Anda mendengar tadi ceramah Habib Bahar, ternyata Habib Bahar ada ilmu tidak? Ada ilmu tidak? Ya kalau nggak ada ilmu mana bisa dia ngomong begitu? Betul? Betul? Kalau nggak ada ilmu, belepotan tuh ngomong. Nah, kira-kira jelas gak?
Jelas tidak? Nah, jadi itu saudara. Jadi jangan ada yang keluar dari sini, Habib Bahar kesian disetel panitia. Nah, jadi Habib Bahar alhamdulillah sampai hari ini tetap istiqamah. Berjuang bersama kita. Terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan agar Habib Bahar tetap istiqamah. Habib Bahar menjadi orang yang sholihin. Habib Bahar dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kemenangan dalam perjuangannya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, cuman penutupnya bercandanya kelewatan. Bercanda aja kelewatan. Sampai ngomong memantu baru nikah. Tapi itulah, kita kalau bercanda mesti segar, betul? Alhamdulillah, mudah-mudahan Habib Bahar insya Allah punya keturunan yang solehin dan solehat, punya istri yang solehat, yang terus mengikuti mendukung daripada perjuangannya. Ustadz Awid ngolek-ngolek kaki saya, Kang ngiri minta didoain juga. Kita doain semua ya. Nah, insya Allah baik ya kawan. Jadi nggak usah khawatir. Betul yang dikatakan tadi oleh Buya Qurtubi soal capres, cawapres, sabar saja. Sebentar lagi ada pengumuman resmi siapa yang capres yang resmi, yang tidak resmi dan seterusnya. Kemudian insya Allah nanti ada ijtima ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Qurtubi nggak main-main itu. Itu informasi bukan A1 lagi tuh. Itu AAA1. Akan ada ijtima ulama saudara. Padahal belum ada yang tahu ada ijtima ulama apa enggak, dibocorin oleh Kiai Qurtubi. Ya, tapi insya Allah itu fake. Ulama-ulama akan diundang dari berbagai daerah. Kita duduk, kita diskusi, kita musyawarah. Siapa calon yang terbaik? Tentunya tiap calon akan kita lihat. Apa positifnya, apa negatifnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Saudara, apa manfaatnya, apa mudaratnya untuk perjuangan Islam. Tentu nyari yang sempurna nggak mungkin. Yang sempurna al-insanul kamil huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna cuman kita punya nabi, saudara. Sempurna dari semua sisi kehidupannya. Adapun kita pasti punya kekurangan. Pasti banyak celah-celah kekurangan kita. Nah, karena itu nanti kita timbang. Yang penting saudara, siapapun yang akan kita dukung nanti harus punya komitmen yang jelas terhadap umat Islam. Betul? Betul? Kalau tidak berpihak kepada umat Islam, nggak mungkin akan kita pilih. Betul? Betul? Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap mendukung ijtima ulama? Takbir! Saya mendukung. Kalau Buya Qurtubi dengan semua ormas-ormas Islam yang ada, menggelar ijtima ulama kapan saja, di mana saja untuk kepentingan umat, dari tempat ini saya nyatakan, saya mendukung para ulama menggelar ijtima. Karena itu merupakan bentuk musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik buat umat Islam.